Chapter 1491, Grinding Works. Dalam sejarah budidaya Tanggulin, ia telah mengalami berbagai proses untuk mencapai penguasaan melalui pemahaman yang komprehensif. Di sisi lain, itu adalah pengalaman baru baginya saat ini. Perubahan mulai muncul padanya setelah dia menyelesaikan penyempurnaan surgawi dan memahami kedalaman bencana unsur. Tanggulin menemukan bahwa dia tidak hanya menempa logam tetapi juga dirinya sendiri selama perbaikan surgawi. Di sisi lain, Heavenly Refinement adalah proses menghilangkan kekurangan dan mempertahankan esensi. Dia mempertahankan esensi untuk penyempurnaan lebih lanjut sambil menolak sampah secara terus-menerus sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Seorang guru jiwa biasa umumnya akan terganggu oleh kurangnya keterampilan jiwa. Di sisi lain, itu adalah kebalikan dari Tanggulin. Dia memiliki garis keturunan Kaisar Blue Silver dan Raja Naga Emas selain Golden Dragon Nine Moves yang dipelajari dari Scarlet Dragon Douluo tahun yang lalu. Dia memiliki banyak keterampilan jiwa. Dan dia juga telah mencapai wilayah kekuasaannya. Selain itu, jiwa rohnya sangat kuat dan keterampilan jiwa ini memberinya keterampilan jiwa yang lebih besar. Dia memiliki puluhan keterampilan jiwa secara total. Bagaimana dia bisa memanfaatkan begitu banyak keterampilan jiwa dalam pertempuran dengan sempurna? Berapa banyak yang bisa dia gunakan dalam satu pertempuran? Baru-baru ini, Tanggulin telah menemukan dirinya dengan serius mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah secara bertahap mempelajari dan memahami dua keterampilan ilahi yang hebat termasuk awan milenium dan badai tak terbatas yang ditinggalkan oleh ayahnya, ia mendapati bahwa ia menjadi lebih sadar bahwa jumlah keterampilan jiwa tidak menandakan kekuatannya. Kombinasi hukum langit dan bumi benar-benar dapat memungkinkannya beresonansi dengan surga dan bumi untuk menghasilkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Yang disebut ketuhanan sebenarnya mengacu pada makhluk yang telah menguasai sejumlah hukum universal. Dengan kata lain, makhluk apapun bisa dikatakan telah mencapai ketuhanan selama mereka memiliki kendali atas beberapa hukum universal. Hukum yang dipahami oleh setiap orang berbeda satu sama lain seperti halnya pemahaman Tanggulin tidak mungkin sama dengan Tang San. Proses penyempurnaan surgawi memungkinkannya untuk menangkap gumpalan itu dari bencana unsur. Dia menggunakan bencana unsur dan penyempurnaan surgawi untuk memoles dirinya sendiri. Segera setelah proses penggilingan selesai dan dia telah mencapai penguasaan melalui pemahaman komprehensif tentang subjek, dia bisa maju selangkah lebih maju dan melangkah ke jajaran Hyper Douluos. Just for Us Pause adalah titik untuknya. Selain hal-hal lain, itu sudah benar-benar layak jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai penyempurnaan surgawi. Tentu saja, prasyaratnya adalah agar tujuan akhirnya dapat tercapai. Bagaimana kamu kalah? Bagaimana rasanya saat itu? Tanya Qiangu Zhangting sambil menatap Ao Wuchang yang berdiri di depannya. Sampai saat yang tepat inilah Ao Wuchang berhenti mengejang. Dengan upaya tuan jiwa tipe pemulihan, lukanya tidak dianggap terlalu parah. Seluruh tubuhnya sangat mati rasa, membuatnya kejang sesaat setiap beberapa langkah. Dia hanya bisa terus berjalan setelah tubuhnya pulih. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Suara gagap Ao Wuchang terdengar pecah. Pada saat itu, saya merasa dikelilingi oleh kilat. Saya akan memobilisasi keterampilan jiwa saya yang lain secara naluriah. Tetapi saya menemukan bahwa tubuh saya mati rasa. Itu menakutkan. Kaisar Serigala sedang menjaga saya pada saat itu. Tetapi perlindungannya hancur oleh kilat dalam sepersekian detik. Kemudian, seluruh tubuh saya lumpuh dan pandangan di depan mata saya menghitam sebelum saya kehilangan kesadaran. Kata Ao Wuchang dengan senyum pahit. Bibir Qiangu Zhangting berkedut sesaat. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa memanggil Ao Wuchang untuk menjadi yang tidak berguna. Tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena Ao Wuchang memiliki status dan identitas yang agak dihormati. Maka kamu akan kembali dan beristirahat. Lawanmu berasal dari klan Naga Biru Tuan Listrik. Kekalahanmu bukanlah tidak adil. Ao Wuchang ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara. Namun, saya merasakan sesuatu pada saat itu. Ketika dia berteriak, Kaisar Serigala mengirimkan emosi yang menakutkan kepada saya. Ini juga alasan utama yang menyebabkan Wolf Emperor tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya. Qiangu Zhangting berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan.
Itu disebut penindasan garis keturunan. Kau tidak tahu. Kemampuan itu melekat pada klan naga. Ao Wuchang bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sepertinya penindasan itu begitu hebat sehingga bahkan aku terpengaruh. Baik. Anda harus pergi dan beristirahat. Saya akan membuat analisis berdasarkan data yang ditabulasi. Qiangu Zhangting sudah merasa sedikit jengkel oleh Ao Wuchang. Qiangu Zhangting memberitahu Gu Yuena bahwa tujuan Ao Wuchang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah untuk melatih dirinya sendiri tetapi tidak untuk bersaing untuk pasangan. Pada kenyataannya, bagaimana mungkin seseorang dari Pagoda Roh mungkin bersaing dengan Qiangu Zhangting? Secara alami, organisasi membuat pengaturan untuk mengirimkan kandidat seperti Ao Wuchang. Apapun masalahnya, Master Jiwa 8 Cincin itu dikalahkan begitu cepat. Yang berarti Ao Wuchang belum berhasil menghilangkan lawan untuk Qiangu Zhangting. Kehadiran Ao Wuchang hanya sia-sia. Jadi tidak heran jika Qiangu Zhangting tidak puas dengan penampilannya. Yu Long Yue. Qiangu Zhangting menyipitkan matanya. Kesan yang dibuat oleh nama itu dalam benaknya menjadi semakin dalam. Di tanah yang jauh yang terletak di sisi utara benua Douluo. Itu adalah dunia salju dan es. Bagian paling utara dari benua Douluo tepatnya adalah tanah yang sangat dingin. Tidak ada satu helai rumput pun yang dapat tumbuh di tanah ini dan hanya beberapa makhluk jiwa spesial yang dapat bertahan hidup di habitat ini. Namun, menurut legenda, para Beast Soul di sini sangat bermanfaat bagi para Master Soul. Pendiri Pagoda Roh bahkan telah berhasil membuat keuntungan luar biasa di sini pada suatu waktu. Dengan demikian, Federasi pernah melakukan pemusnahan binatang jiwa di Tule. Binatang berjiwa es tipe salju yang kuat hancur dan banyak pembangkit tenaga listrik jatuh saat itu. Tentu saja, Pagoda Roh telah memberi manfaat paling banyak pada saat itu. Sejumlah besar binatang berjiwa tipe es salju ditangkap oleh organisasi selama operasi. Sekelompok siluet hitam terlihat di lanskap putih yang dingin. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan tudung besar menutupi kepala mereka untuk menahan dingin. Ada hamparan lembah gunung di sini. Semua gunung di sekitarnya ditutupi oleh es dan salju dengan tekstur yang aneh. Di dunia yang beku ini, segala sesuatu di daerah itu sedikit menggigil. Bukan hawa dingin yang menyebabkannya menggigil tetapi orang-orang ini berpakaian hitam. Para lelaki berkemeja hitam datang dalam jumlah lebih dari 300 orang. Mereka mengatur sesuatu dalam urutan yang tepat di lantai. Banyak benda tak dikenal diletakkan di atas salju. Kadang-kadang, beberapa cahaya mengerikan muncul dari permukaan benda-benda ini. Benda-benda didirikan dengan padat dan erat di seluruh lembah gunung. Jelas bahwa mereka sudah ramai di sini untuk beberapa waktu. Bahkan satelit federasi tidak akan memonitor secara ketat tempat di mana begitu sedikit orang yang memasang benang. Sementara itu, di puncak pegunungan di sekitarnya, perangkat jiwa tipe layar bisa terlihat samar-samar. Bahkan jika satelit harus memperhatikan tempat ini, itu hanya akan menangkap citra dunia es dan salju. Bagaimana kemajuannya? Tanya suara serak dan tidak menyenangkan. Kami sudah menyelesaikan 60% pekerjaan. Semuanya dilakukan sesuai rencana. Seorang lelaki berbaju hitam dengan hormat menjawab, gua dari mana suara itu berasal? Sangat baik, lanjutkan. Qiangu Zhangting telah melakukannya dengan baik. Semua perhatian harus difokuskan pada Just for Us Pause Festival yang tidak masuk akal sekarang. Haha, hahaha. Pada hari pertama pertandingan eliminasi, penonton menyaksikan dengan penuh minat. Namun, putaran pertama memakan waktu 5 hari. Jadi kegembiraan telah memudar pada akhir itu. Di sisi lain, beberapa kompetisi yang paling menarik termasuk pertandingan Yuanen Yehui dan Tang Wulin. Setelah Tang Wulin terdaftar sebagai kandidat populer untuk masuk 10 besar finalis, ia telah mengembangkan basis penggemar. Meskipun dia menganggap dirinya sebagai orang yang sombong dalam kompetisi, dia juga menggunakan kemampuannya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar layak atas kesombongan seperti itu. Di sisi lain, Tang Wulin sibuk menempa dengan keringat mengalir di wajahnya. Ledakan. Pemogokan terakhir selesai. Segala macam pancaran unsur mulai berkumpul di langit. Sudah waktunya untuk kedatangan bencana unsur lagi. Dia melepaskan Devour the World. Dedamas Tulip berdiri di samping Tang Wulin untuk membantunya mempertahankan efek Devour the World.
Cahaya 7 warna beredar dan berubah di langit. Ketika petir malapetaka menyambar mereka, Tang Wulin akan menanggung sebagian. Setelah melalui perbaikan surgawi baru-baru ini, dia mendapati dirinya semakin memahami daya tahan logam. Selain itu, tingkat keberhasilan Heavenly Refinement meningkat di bawah kendali yang tepat karena kemampuannya untuk menyerap bencana elemen melalui pemanfaatan Thundercelap Netherfiend. Chapter 1492, The Success Rate of Heavenly Refinement. Zhen Hua berdiri di dekatnya, dan dia kadang-kadang menutup mulut untuk batuk. Namun, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan pujian saat melihat Tang Wulin. Apakah yakin bahwa Tang Wulin akan melampaui dia dalam menempa? Zhen Hua tidak berpikir begitu. Pada kenyataannya, Zhen Hua selalu menghina ketika datang ke kemampuan alaminya dalam menempa. Bahkan dengan seniornya di masa lalu. Itu tidak sesederhana tergantung pada endowment penempaan seseorang ketika seseorang melakukan perbaikan surgawi. Kemampuan seseorang juga dapat memiliki efek penting pada ini. Tingkat keberhasilan Tang Wulin di Heavenly Refinement hanya lebih dari 35%. Ini karena masih ada banyak ketidakpastian dalam proses perbaikan surgawi. Di sisi lain, tingkat keberhasilan Zhen Hua di Heavenly Refinement hanya 20%. Ini tidak menandakan bahwa Tang Wulin telah melampaui Zhen Hua. Tang Wulin belum mengejar Zhen Hua ketika datang ke keterampilan dan pengalamannya. Adalah metodenya untuk menanggapi musibah unsur yang melampaui Zhen Hua yang mengakibatkan situasi ini. Dalam istilah yang lebih sederhana, jika Zhen Hua memiliki Devour the World dan Thundercelap Netherfiend, maka tingkat keberhasilannya dari Heavenly Refinement mungkin bisa melebihi 60%. Sayang sekali dia tidak memilikinya. Zhen Hua memahami prinsip bahwa bahkan jika pandai besi mencurahkan seluruh perhatian, waktu, dan upayanya untuk menempa, dia tidak boleh mengabaikan kultivasinya. Hanya seorang guru jiwa yang benar-benar kuat yang bisa menjadi pengrajin ilahi yang benar-benar kuat. Tang Wulin sudah mampu perbaikan surgawi menggunakan hanya satu metode pada saat ini. Namun, tingkat kegagalannya mulai meningkat setelah dia mulai mencoba menggunakan paduan di Heavenly Refinement. Zhen Hua penuh pujian terutama karena bocah itu membaik setiap hari. Setiap upaya Tang Wulin di Heavenly Refinement terasa seperti metamorfosis. Sebagai pengrajin ilahi, ia memiliki indera yang sangat jelas dan tajam untuk setiap perubahan kualitatif di sekitarnya. Dia percaya bahwa dia tidak akan membuat penilaian yang buruk. Zhen Hua bisa mengatakan bahwa Tang Wulin tidak hanya mencapai peringkat Heavenly Refinement tetapi dia juga telah menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Perbaikan surgawi adalah metode kultivasi terbaik untuknya saat ini. Dia sudah lupa tentang perjanjian yang ditetapkan oleh Zhen Hua sebelumnya. Bahkan jika Zhen Hua membebaskannya sekarang, dia tidak akan pergi dengan sukarela. Sangat menyenangkan baginya untuk berada di sini tanpa gangguan dan juga dengan akses ke fasilitas terbaik di sini untuk perbaikan surgawinya. Kemampuan Tang Wulin, basis kultivasi dan keterampilan perbaikan surgawi meningkat sejak dia mulai mempelajari prosesnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bencana unsur terakhir terjadi. Tang Wulin melemparkan dirinya ke depan dengan berani. Bahkan setelah Thundercelap Netherfiend menyerap sebagian dari petir, bencana unsur yang menimpanya sangat kuat sehingga asap keluar dari seluruh tubuhnya. Untungnya, fisik Raja Naga Emas mengambil sisanya. Meskipun dia menderita batuk, dia masih berhasil menahan proses tersebut saat dia mundur. Betapa sia-sianya bahwa spiritualitas paduan itu tidak dimurnikan sama sekali. Tang Wulin menghela nafas. Dia gagal sekali lagi. Paduan hanya dapat dianggap sebagai semi-event, tetapi tidak benar-benar mencapai standar perbaikan surgawi. Semakin besar kualitas logam, semakin kuat efek dari malapetaka unsur. Devin Thundercelap Nether memiliki rasa haus yang tak tertahankan untuk bencana unsur. Tetapi karena kurangnya pengendalian diri, Tang Wulin tidak berani membiarkannya menyerap terlalu banyak petir untuk mencegah risiko ledakan spontan. Itu saja untuk hari itu. Devin Thundercelap Nether pada dasarnya terpenuhi. Tang Wulin memanggil jiwa roh terakhirnya untuk memeriksanya. Warna ungu biru Thundercelap Netherfiend lebih gelap dari sebelumnya. Bahkan lebih aneh bahwa pancaran 7 warna samar terlihat di setiap pokok anggur. Meskipun seseorang hanya akan memperhatikan pada pemeriksaan dekat,
Auranya benar-benar berbeda dibandingkan ketika pertama kali bergabung dengan Tang Wulin. Bencana unsur yang ditakuti oleh pengrajin ilahi yang tak terhitung jumlahnya benar-benar dipandang sebagai hal yang luar biasa di mata Tang Wulin. Bencana unsur tidak hanya efektif dalam mempromosikan logam ke peringkat dewa, tetapi juga membantu dalam menyempurnakan anggur Thundercelap Nether dan Tang Wulin sendiri. Setelah menyelesaikan teknik rahasia bawaan tubuh sekte, Tang Wulin berpikir itu adalah puncak untuk kemampuan fisiknya. Tetapi setelah melewati musibah unsur, dia menemukan bahwa tubuhnya juga terus mengalami proses seperti Heavenly Refinement. Ini tidak diragukan lagi cara baru baginya untuk meningkatkan fisiknya. Karena dia berhasil menemukan jalan dengan usaha keras. Bagaimana mungkin Tang Wulin menahan diri dari perasaan senang? Tentu saja, dia harus membayar harga yang besar untuk ini dan melanjutkan dengan hati-hati untuk mencegah bencana unsur dari memicu segel Raja Naga Emas. Bahkan, mengikuti peningkatan lebih lanjut dari kemampuan fisiknya. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa segel Raja Naga Emas yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa segel berikutnya setidaknya tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Selama 2 minggu ke depan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih perbaikan surgawi di Asosiasi Pandai Besi. Dia bermeditasi ketika Thundercelap Nether Fin dan tubuhnya tidak bisa menahan proses itu lagi. Dia nyaris tidak meninggalkan gedung. Selama periode itu, dia juga berpartisipasi dalam pertandingan eliminasi terakhir. Tentu saja, mungkin karena nasib buruknya ketika ia berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, Tang Wulin menemukan bahwa ia cukup beruntung kali ini. Pejuang paling kuat yang dia temui adalah Ao Wuchang. Meskipun dia telah menemukan Sol Douluo 8 cincin setelah itu, dia memenangkan pertandingan dengan mudah karena lawannya lebih lemah dari pintu pemanggilan. Dia memperoleh 4 kemenangan dalam 4 putaran dan memasuki turnamen round robin. Segala macam iklan untuk round robin sudah tersebar di kalangan publik. Banyak kelompok dan bahkan benih diprediksi. Hanya ada 100 orang yang tersisa. Jadi jumlahnya agak terkendali. Spirit Pagoda mengumumkan bahwa festival akan mengambil istirahat 3 hari sehingga penyelenggara dapat membuat beberapa peningkatan ke arena. 3 hari kemudian, turnamen round robin resmi dimulai. Sepertinya round robin tidak semenarik eliminasi karena kontestan tidak akan dihilangkan setelah kalah. Pada kenyataannya, setiap pertandingan turnamen round robin penting. Akumulasi poin seseorang mungkin bisa tertinggal ketika seseorang gagal dan bisa sulit untuk mengejar ketinggalan lagi. Hanya mereka dari kelompok nomor 1 yang akan menjadi 10 finalis teratas. Proses menggambar lot untuk grup menjadi sangat penting. Itu adalah wajib bagi 100 kontestan teratas untuk mengambil bagian dalam upacara undian. Tang Wulin tiba di Mingdu Coliseum tampak sedikit lelah seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun. Dia berdiri di belakang dengan penampilan yang sakit-sakitan. Tatapannya menyapu kerumunan dan melihat beberapa siluet yang sudah dikenal termasuk Yang Zhangting dan juga Lan Fouzi. Berbicara tentang Lan Fouzi, Tang Wulin hanya memperhatikan pertandingannya setelah mereka berpisah kemarin. Wanita itu sebenarnya terus berpartisipasi dalam kompetisi selama ini. Dia tidak mendekati Tang Wulin dan bertindak seolah-olah mereka tidak kenal. Namun, dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam di benak Tang Wulin. Salah siapa itu Tang Wulin membantunya untuk mengeluarkan racun. Dia telah mencapai 100 tempat terakhir juga. Mungkinkah dia benar-benar akan berjuang untuk menjadi salah satu dari 10 finalis? Mungkin. Lan Fouzi merasakan pandangan Tang Wulin. Jadi dia memutar kepalanya meskipun berdiri di depan. Mata mereka saling bertemu. Ekspresi Lan Fouzi tiba-tiba berubah ganas dan jahat ketika dia menembaknya dengan tatapan ganas sebelum berbalik sekali lagi. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Namun, tatapannya yang mengancam sepertinya tidak melakukan apa-apa padanya. Setelah makeover, seluruh Mingdu Coliseum berbeda. Hanya ada 1 tahap kompetisi di seluruh arena. 10 tahap kompetisi dari sebelumnya semuanya berbentuk persegi tetapi tahap kompetisi ini dibulatkan. Itu berdiameter 300 meter sehingga ukurannya jauh lebih besar dari tahap sebelumnya. Di ujung lain platform utama di Coliseum, sebuah layar raksasa setinggi lebih dari 50 meter telah didirikan. Upacara undian hari itu dilakukan secara megah.
tetapi tidak terbuka untuk umum. Akibatnya, tidak ada satupun penonton yang terlihat di platform audiens. Tetapi program ini dialirkan ke audiens di seluruh benua melalui televisi. Untuk memastikan keadilan, 2 petugas dari Wargat Hall diundang untuk mengawasi upacara undian-undian oleh Spirit Pagoda. Setiap kontestan diberi nomor baru yang diambil sebelum memasuki arena. Di sisi lain, mesin undian sudah ditempatkan di bawah layar raksasa. Petugas dari Wargat Hall sedang melakukan serangkaian pemeriksaan pada mesin. Kubah kaca besar menutupi bagian atas mesin, dan 100 bola kecil telah ditempatkan di bagian dalam. Setiap bola kecil dicetak dengan nomor yang sesuai dari seorang kontestan. Chapter 1493, Drawing Lots. The lots would be drawn by the machine in the ceremony later. The so-called seats were not chosen by the organizer. Those were the most popular contestants. Thus, there was a possibility for some powerhouses to be grouped together during the latter drawing process. It was precisely because of this reason that the lot drawing ceremony became the center of attention. When the top 10 finalists were selected, these powerhouses may not have the opportunity to encounter one another. That was because the choice would be in the Silver Dragon Princess Guyuena's hands by then. At this point, the round-robin tournament was of the utmost importance. All of the contestants were hoping to avoid opponents with powerful abilities because there were only 10 slots available. Not being grouped together with a powerhouse meant that they could steer clear of a difficult match which would increase their chances of becoming a finalist. Tang Wulin closed his eyes in an attempt to regulate his body. His sickly appearance today was not just for show. He was truly not in good physical condition. There were some issues that arose during the heavenly refinement process the day before. When he was attempting it, the elemental calamity suddenly blew up for some unknown reason, resulting in the explosion of the metal that he was forging. The Thunderclap Netherfiend's endurance was pushed to the limit at the time. In order to protect the Thunderclap Netherfiend, Tang Wulin withstood the elemental calamity to such a high degree that he had taken damage, despite his physical capabilities. Fortunately, the Thunderclap Netherfiend was saved and it continued absorbing the elemental calamity. According to Tang Wulin's examination of his physical condition, he would be incapable of heavenly refinement for at least 3 days. Speaking of which, his recent cultivation schedule was overly packed as well. He had engaged in heavenly refinement every day and sometimes more than once a day. As a result, his body was being bombarded by the elemental calamity far too frequently. He found that he was already on the edge of failing to withstand the process. Even with his physical capabilities as the nature child, Zhen Hua had asked Tang Wulin to slow down and rest, as continuing in such a state would be detrimental. It was just the right time for him to participate in the competition. Ah! Tang Wulin yawned. The feeling of fatigue crept into his body as soon as he thought of taking a rest. Hello, fellow talented youths. My name is Qiangu Dongfeng, came the sonorous voice of the Spirit Pagoda's master. It attracted everyone's attention. Of course, Qiangu Dongfeng would not show up in front of the screen in person. He was standing on the main platform with his speech being displayed on the gigantic screen. The Silver Dragon Princess Guyuena stood by his side, dressed in a long black dress that complemented the translucence of her long silver hair. She appeared especially beautiful. Firstly, I would like to say, on behalf of the Spirit Pagoda, congratulations to all of you for making it into the top 100 contestants. This has already proven your abilities. All of you are the best of the Federation's younger generation. At the same time, you've already qualified for the rewards promised by the Spirit Pagoda. These rewards will be given to you after the Juice for a Spouse Festival has ended. Next, we are about to proceed with the lot drawing ceremony. In the name of Ferus, we have invited the Wargat Hall's Deputy Hall Master to supervise the entire process personally in order to ensure the process is carried out justly and without prejudice.
I hope that the real talents will stand out in the following round-robin matches and finally become some of the partner choices for Guyuena. The round-robin tournament will officially begin tomorrow. I won't be wasting your time here. I believe that all of you are feeling very tired after participating in the competition for so many days. Do rest and recuperate as soon as possible after the lot drawing ceremony has ended. Be at your best to take on your opponents later. Naer. Please make the announcement. Guyuena nodded and spoke indifferently. Begin the drawing of lots. She sounded light and pleasant. It made the listeners feel like they were being drawn into her voice. Tang Wulin gazed at the large screen attentively and saw Guyuena. Naturally, the sight of her put him in a daze. A faint smile emerged on his face. Tang Wulin was glowing with a wisp of joyous radiance. He closed his hands before his chest. Every time the light in his eyes changed, there would be a minute fluctuation in the air. Guyue, wait for me. Following Guyuena's announcement, the equipment placed in front of the screen began to turn on. The 100 small balls on the side bounced up and down in the machine. At that moment, an old man descended from the sky and floated above the machine. His hands were clasped behind his back, but he did not seem to be doing anything. However, the people on the scene were all higher-order soul masters with impressive cultivation bases. They could naturally sense that the machine would not be interfered with by anybody else during this process due to the coverage of the old man's aura. It was the war god Hals deputy hall master, an experienced war god known as the Skycrosser Douluo Guan Yue. The old man was absolutely a veteran in the war god hall. He was of the same generation as the boundless Sea Douluo Chen Xinji, and he was also a limit Douluo rank powerhouse. He was of the same rank as the boundless Sea Douluo but just slightly weaker. Guan Yue maintained a rather low profile in the war god hall. He did not hold any military positions. Unlike the boundless Sea Douluo, he was purely a war god, so he had rarely made an appearance except to handle their internal affairs. He rarely came to the forefront, especially during the last few decades. Nevertheless, the Spirit Pagoda managed to invite him. It makes one wonder what price the Spirit Pagoda had to pay for him to make an appearance. The Skycrosser Douluo closed his eyes and remained suspended in the air as if he had fallen asleep. However, those people aware of his identity could not help feeling profound respect for him. He was a limit Douluo. Even though the number of limit Douluos in the modern world had exceeded the ancient times by far, there were only about a dozen people in the entire federation that could achieve this rank. Those people were all standing at the top of the entire world. The war god hall had relied on the dominance of the boundless Sea Douluo and the Skycrosser Douluo to become the greatest strength of the federal government. There was a temporary shortage of powerhouses in the war god hall's junior generation. They had yet to produce another limit Douluo. When TC2 limit Douluo's life came to an end, the war god hall could possibly find themselves coming up short. As a result, the Federation had been putting more and more investment into the war god hall and spared no effort in soliciting talented people. The little balls bounced continuously inside the dome, and there were a total of 10 glass tubes on the machine. The drawing would be completed when TC tubes had been filled by the balls. Guan Yue nodded in the direction of the main platform to signal that there was no issue with the lot drawing process. Of course, no one would doubt the Skycrosser Douluo's honor. Any limit Douluo would uphold his or her dignity by not tolerating any violations. None would think that this limit Douluo would violate his principles for such a small matter like this. Next, we shall announce the result of the drawing of lots. Firstly, we shall announce the first group. Number 17, Pan Xingsu. Number 23. The names were called out one by one. The contestants immediately perked up as soon as their names were called. Being placed in a certain group was not the issue. What was far more important was who were on's group members. Number 66, Yu Long Yue. When the sixth person of the third group was called out,
Tang Wulin finally heard his name. He kept a calm and composed expression on his face. Lan Fauzi sudah ditempatkan di kelompok kedua. Tang Wulin senang bahwa lawan ini, yang paling tidak ingin ia lawan, tidak ada dalam kelompok yang sama. Nomor 88. Qiangu Zhangting. Di sisi lain, nama berikutnya yang dipanggil berhasil mengejutkan semua orang. Bersamaan, semua peserta mengalihkan pandangan mereka ke Tang Wulin berdiri di belakang. Lalu ke Qiangu Zhangting berdiri di depan. Keduanya sebenarnya saling bertemu. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah favorit dari acara ini dan mereka dianggap memiliki kemampuan untuk masuk 10 besar finalis. Namun, mereka ditempatkan bersama dalam kelompok ketiga saat ini. Ini berarti bahwa hanya satu dari mereka yang bisa masuk 10 besar. Ini masih dianggap tanpa pertimbangan pembangkit tenaga listrik lainnya. Qiangu Zhangting berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin berdiri di belakang dengan tatapan terbakar. Tang Wulin tenang dan tenang. Dia hanya cemberut bibirnya dan memberikan tampilan provokatif yang benar-benar cocok dengan identitasnya sebagai tuan muda yang sombong dari Blue Electric Overlord Dragon Clan. Semuanya telah direncanakan sehari sebelumnya. Saudara Guan, tolong bantu saya sedikit. Saya tidak punya pilihan karena itu adalah cucu saya. Dia adalah pemuda yang bangga dan sombong yang ingin menantang pembangkit tenaga listrik. Banyak orang menyebut Yulong Yue kuat, dan bahkan Naer setuju. Dia ingin dipilih oleh Naer tanpa penyesalan setelah menantang Yulong Yue dan mengalahkannya dengan sukses. Ini adalah pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik. Ini bukan benar-benar bantuan untuk Zhangting, tetapi kesempatan pelatihan baginya. Tolong bantu saya, Saudara Guan, Dongfeng. Meskipun ini bukan kebaikan bagi Zhangting, itu juga merupakan pelanggaran aturan. Anda menempatkan saya pada posisi yang sulit. Jika ini masalahnya, Anda seharusnya tidak mengundang saya. Guan Yue berbicara dengan canggung sambil menatap Qiangu Dongfeng yang berdiri di depannya. Qiangu Dongfeng tertawa kecil. Broter Guan, situasi khusus menuntut fleksibilitas dan perubahan rencana. Tidak mudah bagiku untuk meminta bantuan ini juga. Saudaraku. Guan Yue ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Namun, kaulah yang melanggar aturan. Jika sesuatu berjalan ke selatan, itu bukan tanggung jawab saya. Tentu saja. Tentu saja. Terima kasih. Broter Guan. 2 judul besar Douluos. Tuan Muda Tuan Klan Naga Biru Listrik dan Roh Pagoda Roh Qiangu Zhangting akan bertarung satu sama lain dalam pertandingan kelompok. Begitu berita tentang masalah ini menyebar, hal itu memicu keributan. Banyak anggota penonton yang menonton siaran langsung sudah terengah-engah. Tentu saja, mayoritas penonton memiliki mentalitas yang tak kenal takut. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik. Ada sejumlah besar judul Douluos yang berhasil masuk ke 100 finalis teratas. Namun, tidak banyak dari mereka yang muda dan tampan seperti mereka. Tidak ada keraguan bahwa Yulong Yue dan Qiangu Zhangting termasuk dalam kategori itu. Di sisi lain, sangat mungkin bahwa orang-orang dalam kategori itu akan dipilih oleh Putri Naga Perak Gu Yuena pada akhirnya. Jadi bagaimana ini bisa tidak menarik perhatian dunia? Chapter 1494, Arrogance and Elegance. Tang Wulin mengangkat dagunya ke arah Qiangu Zhangting sementara Qiangu Zhangting merespons dengan senyum tipis. Dia pria yang cukup tampan dengan sedikit keanggunan. Meskipun Tang Wulin memakai riasan, wajah Yulong Yue juga tidak seburuk itu. Salah satu dari mereka sombong sementara yang lain anggun. Mereka tampaknya memiliki poin kuat mereka sendiri. Dan keduanya tampak tangguh. Lan Fauzi juga melihat ke arah Tang Wulin. Kemarahan di matanya sebelumnya sudah menghilang dan di tempat itu adalah tatapan aneh. Lot yang ditarik diumumkan secara berurutan. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik lain yang ditempatkan dalam kelompok yang sama sesudahnya. Ada beberapa target yang menarik juga. Tetapi tidak ada yang seperti pasangan yang terdiri dari Tang Wulin dan Qiangu Zhangting. Ringkasan 100 finalis terlintas di benak Tang Wulin. Dari 100 kontestan teratas yang berpartisipasi dalam festival Just for Us Pulse, ada sekitar 23 gelar Master Jiwa Douluo peringkat dan 56 Master Jiwa Douluo peringkat.
Basis budidaya jiwa Douluo merupakan sebagian besar dari 100 kontestan. Tidak ada keraguan bahwa Seoul Douluos yang mampu menjadi 100 finalis semua agak beruntung dan belum pernah bertemu lawan yang terlalu kuat dalam kompetisi sebelumnya. Di sisi lain, mereka adalah kandidat yang tahu bahwa mereka akan tersingkir sebelum pertandingan grup setelah menjadi 100 finalis teratas. Ada total 4 judul Douluo dalam kelompok Tang Wulin dan Qiangu Zhangting. Selain mereka berdua, ada 2 judul Douluos yang sedikit lebih tua. Sehingga mereka pasti bisa dianggap sebagai kelompok kematian. Mengingat bagaimana segala sesuatunya berjalan, publik semakin yakin akan keadilan Pagoda Roh. Qiangu Zhangting, yang menjadi favorit untuk menjadi pemenang festival ini dan juga cucu dari Master Pagoda, ditempatkan dalam kelompok seperti itu. Siapa yang bisa mengeluh tentang keadilan lagi? Bakat muda yang menjanjikan yang berasal dari klan naga listrik biru seperti Tang Wulin juga tidak mungkin disuap oleh spirit pagoda. Selain itu, ada 2 judul Douluos lainnya. Jika Qiangu Zhangting masih mampu membuat tanda dalam situasi ini, maka itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Gambar lot sudah selesai. Turnamen round robin akan dimulai besok. Akan ada 1 putaran setiap hari dan 5 pertandingan di setiap grup. 2 kelompok akan melakukan pertandingan setiap hari di arena ini. Tang Wulin mengerutkan kening. Kompetisi itu benar-benar memakan waktu yang cukup lama. Ada total 10 kelompok. Jika 2 kelompok bersaing setiap hari, maka 1 putaran akan selesai dalam 5 hari. Untuk memungkinkan setiap lawan bertemu satu sama lain dalam pertandingan round robin, maka harus ada pertandingan antara masing-masing lawan. Dengan kata lain, setidaknya 9 putaran diperlukan untuk menentukan 10 finalis teratas. Atau dalam waktu 45 hari. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sistem kualifikasi yang membutuhkan waktu yang lama. Tanpa ragu, Spirit Pagoda berencana untuk menggunakan sistem kualifikasi yang diperluas untuk menarik lebih banyak perhatian. Pada saat yang sama, itu juga dimaksudkan untuk bertindak sebagai iklan untuk platform 10.000 binatang mereka. Bahkan Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa platform 10.000 binatang benar-benar sangat menarik. Itu mampu meningkatkan basis kultivasi jiwa roh bahkan melampaui apa yang bisa dilakukan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh memiliki batas. Tetapi platform 10.000 binatang tidak. Silakan kembali dan cobalah untuk beristirahat. Kami akan melakukan putaran pertama turnamen round robin untuk kontestan nomor 1 grup dan nomor 2 grup. Mohon siap. Akan ada 10 pertandingan dalam 1 hari. Tetapi kompetisi pasti akan menjadi lebih menarik karena kemampuan kuat sang guru jiwa. Tiket 45 hari ke Mingdu Coliseum akan menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, menurut sistem kualifikasi, akan ada beberapa pertempuran fokus hampir setiap hari. Penyelenggara hanya perlu mengatur 1 atau 2 pertempuran antara judul Douluos setiap hari saat membuat pengaturan. Skema pagoda roh di daerah ini tidak akan mengecewakan. 100 master jiwa yang akan menjadi lawan satu sama lain berjalan turun dari panggung kompetisi menuju pintu keluar. Saat Tang Wulin mengikuti mereka, dia merasakan dadanya kencang dan bahunya tenggelam tanpa sadar. Itu membuatnya mengambil setengah langkah ke samping. Dia mendengar dengusan dingin. Meskipun menurunkan pundaknya, seseorang masih memegangnya. Rasanya seolah-olah ada kekuatan isap yang kuat datang dari tangan itu. Itu tidak berhasil memindahkan Tang Wulin tetapi benar-benar menarik pemiliknya ke sisi Tang Wulin. Apapun. Tang Wulin memalingkan kepalanya dengan perasaan sedikit jengkel. Tidak perlu melihat karena dia bisa menggunakan basis kultivasi spiritualnya untuk memberitahu identitas pendatang baru berdasarkan aura mereka. Lan Fauzi menatapnya dengan dingin. Kamu seharusnya senang kamu tidak berada di kelompok yang sama denganku. Kalau tidak, aku pasti akan mengalahkanmu begitu keras. Ibumu bahkan tidak akan mengenalimu lagi. Ekspresi Tang Wulin berubah gelap setelah menyebut-nyebut ibunya. Rasa dingin melintas melewati matanya. Lepaskan aku jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda di sini hanya untuk mengancam saya, maka mengapa Anda tidak pergi dan mencari lawan dari kelompok Anda? Lan Fauzi tertegun sejenak. Basis kultivasi spiritualnya juga telah mencapai ranah spirit domain.
Jadi dia secara alami bisa merasakan perubahan emosi Tang Wulin selama sepersekian detik. Dia melonggarkan cengkeramannya padanya dan berbicara dengan suara dingin. Apakah kamu merasa yakin bahwa kamu bisa mengalahkan orang itu? Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Saya. Persis seperti bagaimana saya merasa yakin bahwa saya akan mengalahkan Anda. Lan Fauzi mengejek dengan jijik. Tidak ada gunanya membual tentang dirimu. Mari kita bertanding jika kamu mampu. Saya tidak tertarik. Tang Wulin berbalik dan berjalan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Kamu. Lan Fauzi sangat marah. Dia memblokir jalannya dalam sekejap. Jangan kamu berpikir bahwa kamu bisa melupakan masalah dari hari seperti itu. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia memiringkan kepalanya ke samping untuk menatapnya. Mengapa? Apakah Anda berencana mengucapkan terima kasih dengan benar karena menyelamatkan hidup Anda? Baiklah. Bagaimana Anda berencana mengucapkan terima kasih? Anda akan memberikan diri Anda sepenuhnya kepada saya. Ya. Atau sesuatu yang lain. Kurang ajar kau. Lan Fauzi tampaknya ingat kecanggungan hari itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dada Tang Wulin dengan marah. Udara di sekitarnya menjadi tebal dalam sepersekian detik. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang laut. Seluruh tubuhnya membeku dalam waktu. Itu bahkan lebih menakutkan bahwa begitu Lan Fauzi menamparnya, segala sesuatu yang lain tampaknya benar-benar terputus. Lingkungan mereka telah menjadi ruang hampa udara. Jadi tidak mungkin Tang Wulin bisa bernapas atau merasakan molekul unsur lain selain unsur air. Dia benar-benar bisa merasakan tekanan udara yang mengerikan melesat langsung ke dadanya. Tamparan itu bukan hanya pusaran karena bahkan berisi banyak sekali perubahan perasaan. Jika pusaran di luar tubuhnya berputar searah jarum jam maka tamparannya berputar berlawanan arah jarum jam. Kontras dari dua vortex mengakibatkan mereka saling meremas. Tang Wulin merasa seperti akan digiling menjadi bubuk. Sama seperti pepatah lama bahwa seorang ahli sejati dapat mengetahui rasanya begitu dia menghirup. Tang Wulin memiliki sedikit perubahan wajah hanya dari menahan tamparan sederhana miliknya. Dia selalu tahu bahwa Lan Fauzi sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah berharap seberapa banyak yang bisa dia lakukan ketika dia dalam kondisi terbaiknya. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatannya telah melampaui jangkauan pertahanan normal Tang Wulin. Dengan kata lain, serangan miliknya ini mampu mengancamnya. Tang Wulin mendengus. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya tiba-tiba. Pada saat yang sama, kekuatan tekan kuat meledak dari pusat tubuhnya dengan gerakan top down. Itu kontrol gravitasi. Basis budidaya Tang Wulin terus meningkat. Jadi kontrol gravitasinya secara alami terus meningkat. Rasanya seseorang menarik dua pusaran internal dan eksternal yang besar ke bawah. Pusaran itu tiba-tiba tenggelam. Dan Tang Wulin melemparkan tinju. Sisik biru ungu muncul di permukaan tinjunya. Setiap skala tampaknya mengandung kilat kecil. Petir menumpuk dan akhirnya berkumpul menjadi bola petir yang meledak dengan keras. Ledakan. Keduanya memiliki ledakan instan dalam tabrakan. Masih di dalam Mingdu Kolisem. Menyusul ledakan keras. Tubuh Tang Wulin bergoyang sementara Lan Fauzi terhuyung dan mundur dua langkah. Bangga liar dan susah payah mekar keluar dengan titik tabrakan mereka sebagai pusat. Segera setelah keduanya bergerak satu sama lain, kontestan lain di daerah sekitarnya merasakannya. Terkejut, mereka melompat menjauh dari tempat kejadian. Mereka masih belum terlalu akrab dengan Lan Fauzi. Tetapi mereka tahu betapa kuatnya Tang Wulin didasarkan pada kemampuan yang ditampilkan sebelumnya. Mereka takut bahwa mereka akan terpengaruh. Mereka terbukti benar. Aliran energi spiral yang dilepaskan membawa petir yang kuat. Ada beberapa partisipan yang lebih lambat terkena mati rasa di sekujur tubuh mereka tanpa disadari dan beberapa bahkan menemukan rambut mereka berdiri tegak. Ini terjadi meskipun fakta bahwa energi yang dihasilkan oleh tabrakan Tang Wulin dan Lan Fauzi naik ke udara tidak menyebar ke lingkungan. Chapter 1495, Flourishing 10,000 Beast Platform. Lan Fauzi akan berlari ke depan sekali lagi ketika sesosok turun dari langit. Hentikan. Anda tidak diizinkan bertarung di Mingdu Kolisem. Temukan tempat lain untuk menyelesaikan keluhan pribadi Anda.
Seorang pria tua mengenakan seragam spirit pagoda telah menempatkan dirinya di antara mereka dan mengulurkan tangan pada masing-masing dari mereka. Dia memandang mereka berdua dengan ekspresi waspada. Kedua orang ini tidak bisa dianggap enteng. Jadi dia tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka bersikeras untuk bertarung. Namun demikian, tempat itu masih di bawah otoritas pagoda roh. Tang Wulin menarik lengannya dan mengangkat dagunya ke arah Lan Fauzi sebelum berjalan pergi dengan langkah besar. Lan Fauzi merasa ingin menggertakkan giginya karena marah ketika dia melihat siluet Tang Wulin yang akan pergi. Dia membenturkan kakinya dengan ganas ke tanah sehingga mereka membuat suara seperti ledakan. Dia berbalik dan pergi juga. Suara Lan Fauzi mencapai telinga Tang Wulin. "Kamu, tunggu dan lihat." Tang Wulin hanya mengulurkan jari telunjuknya dan memindahkannya dari kiri ke kanan di atas kepalanya seolah berkata, "Kamu tidak bisa." Tentu saja. Bentrokan mereka ditangkap oleh alat perekam. Ketakutan terburuk pagoda roh dalam menyelenggarakan festival Just for Us Pause kali ini adalah kurangnya pengaruh. Secara alami, mereka memanfaatkan insiden ini untuk mempromosikan acara mereka. Segera, rekaman itu diputar oleh saluran media utama. Tabrakan antara pewaris resmi Blue Electric Overlord Dragon Clan, Yulong Yue, dan pusat kekuatan misterius Lan Fauzi. Dikatakan bahwa Lan Fauzi telah memasuki platform 10.000 binatang dengan Yulong Yue dan kemudian keluar dari platform secara terpisah. Sementara mereka berdua di dalam, sesuatu memicu perselisihan di antara mereka. Lan Fauzi adalah pusat kekuatan dengan basis kultivasi spiritual domain roh dan juga salah satu kontestan favorit. Ia dikatakan sebagai kontestan unggulan paling kuat dari grup nomor 4. Menilai dari tabrakan antara dia dan Yulong Yue sebelumnya hari ini, tak satu pun dari mereka berhasil menang atas yang lain. Jika saya adalah hakim yang harus memilih putra-putra surga yang bangga hari ini, saya akan memilih keduanya. Semua jenis berita menyebar seperti api dan bahkan ada banyak orang yang menghela nafas kecewa setelah mengetahui bahwa Tang Wulin dan Lan Fauzi tidak dikelompokkan bersama. Keduanya tidak ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain di festival Just for Us Pause. Kecuali ada aturan baru ketika mereka memilih 10 finalis teratas pada akhirnya. Tentu saja, mereka masih perlu menantang kekuatan-kekuatan lain dalam kelompok mereka untuk masuk 10 besar. Sepertinya Tang Wulin berada dalam situasi yang lebih sulit sekarang karena ada total 3 pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo di kelompoknya termasuk Qianghu Zhangting yang lebih berapi-api. Senyum tipis muncul di wajahnya. Wajah Tang Wulin bersinar dengan seberkas cahaya ilahi. Dia mengambil langkah ke depan dan sinar tampak mengalir dari pandangannya. Dia tampil menawan dan anggun. "Lan Fauzi, kau lebih kuat dari yang aku bayangkan." Baiklah. Bagaimana jika kita menambah satu orang lagi?" Turnamen round robin akan segera dimulai dan kompetisi telah memasuki tahap yang luar biasa intens. Calo tiket sudah mulai muncul di dalam kota Mingdu. Harga tiket telah melonjak berkat upaya konstan pagoda roh untuk membuat acara itu sensasional. Pada saat yang sama, pagoda roh mengumumkan bahwa hari pertama kompetisi round robin festival Just for Us Pause juga merupakan hari pembukaan resmi untuk platform 10.000 binatang. Setiap master jiwa yang ingin memasuki platform 10.000 binatang akan perlu membayar jumlah tertentu. Tentu saja, biaya masuknya agak mahal. Meski begitu, mengingat sejumlah besar muda, guru jiwa tingkat tinggi berkumpul di Mingdu pada saat itu, mereka pasti memiliki daya beli yang cukup. Selain itu, satu putaran round robin akan memakan waktu hingga 5 hari. Setiap guru jiwa diberi waktu 5 hari untuk memulihkan diri setelah setiap putaran. Akibatnya, bahkan 100 finalis teratas dapat menemukan waktu untuk memasuki platform 10.000 binatang untuk meningkatkan kekuatan jiwa roh mereka. Berharap untuk mengembangkan kemampuan yang lebih kuat untuk nanti dalam kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa strategi pagoda roh telah membawa hasil yang tak tertandingi. Platform 10.000 binatang akan dibuka untuk umum pada hari berikutnya. Dan slot yang tersedia pada hari pertama sudah penuh dipesan. Menurut aturan platform 10.000 binatang, hanya 200 orang yang diizinkan masuk setiap hari. Slot itu dijual seharga 5 juta koin federasi. Pada harga itu, 200 orang akan membawa 100 juta koin federasi. Bagaimana laba dihitung?
Secara umum, uang yang dibutuhkan untuk menempa mesia hitam adalah sekitar 10 juta koin federasi. Sebenarnya, ada beberapa yang lebih mahal. Karena hanya yang paling dasar berharga 10 juta koin. Namun demikian, 100 juta koin federasi per hari sudah melampaui 1 ember emas per hari. Bahkan jika hanya ada beberapa ribu orang yang mendaftar untuk platform 10.000 binatang pasti akan dipenuhi dengan orang-orang selama 40 tahun ke depan selama kompetisi. Pagoda Roh pasti bisa mendapat untung besar dari ini. Model bisnis mereka berencana untuk mendatangkan pelanggan yang berulang. Membuatnya sehingga para master jiwa tidak akan bisa menghentikan diri mereka sendiri bahkan jika mereka mau. Sejak awal festival, semuanya dilakukan sesuai rencana. Banyak yang mencoba melakukan reservasi untuk platform 10.000 binatang. Tetapi para pejabat dari Pagoda Roh menolak untuk mengambilnya. Mengikuti prinsip mereka, semua harus memiliki kesempatan untuk memasuki platform 10.000 binatang. Dengan demikian, ketika platform membuka pintunya untuk umum di pagi hari, itu akan memiliki basis siapa yang pertama datang, yang pertama dilayani, yang sedang berkata. Ada 10 slot dialokasikan setiap hari untuk dilelang ke pelanggan kaya yang ingin masuk. Tidak ada keraguan bahwa slot ini akan menelan biaya lebih dari 5 juta. Strategi-strategi ini ditetapkan oleh Qiangu Zhangting. Dilihat oleh situasi saat ini, jumlah uang yang berasal dari platform 10.000 binatang selama 2 bulan ke depan pasti mencapai angka astronomi. Qiangu Zhangting tersenyum. Kakek, ini bukan hanya kontribusiku tetapi juga Naer. Kalau bukan karena usahanya dalam menyempurnakan platform 10.000 binatang, kami tidak bisa membukanya untuk umum. Energi di platform 10.000 binatang mampu mempertahankan sirkulasi sekarang. Jadi itu akan menjadi angsa emas kita. Apalagi, hehe. Pada titik ini, Qiangu Zhangting tertawa. Wajah Qiangu Dongfeng juga menjadi senyum mengerikan. Qiangu Dongfeng berbicara dengan suara yang dalam. Memang benar Naer telah memberikan kontribusi. Anda berdua membuat pasangan yang begitu baik. Seperti menyatukan mutiara dan batu giok. Dengan hasil dari acara ini, suara-suara perbedaan pendapat dari organisasi akan sangat berkurang ketika Anda mewarisi posisi sebagai Pagoda Master. Pada saat itu, Anda berdua akan bergandengan tangan. Pagoda Roh pasti akan berkembang bersama Anda di pucuk pimpinan. Gu Yuena tersenyum. Zhangting adalah orang yang sangat teliti. Master Pagoda, jangan khawatir. Kami akan melakukan semuanya sesuai dengan rencana awal kami setelah ini. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil konyol. Anda harus bisa memanggil saya sebagai kakek setelah festival berakhir. Kan? Saya sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Wajah memesona Gu Yuena memerah. Dan dia menurunkan pandangannya. Qiangu Zhangting meliriknya dengan perasaan tergila-gila dan berkata, "Kakek, kamu bisa mendengarkan Nana berbicara kepadamu sebanyak yang kamu inginkan ketika aku menikahinya dengan cara yang benar-benar bisa dibenarkan." Qiangu Dongfeng berbicara, "Baiklah, baiklah, baiklah. Oh, Naer. Saya pikir kami masih membutuhkan Anda untuk menghadiri platform 10.000 binatang. Jangan laki-laki masalah. Kami hanya mengambil 5 juta koin federasi per orang saat ini. Semua orang harus mengerti bahwa ini tidak mahal. Tujuan utama kami adalah memastikan kestabilannya sehingga Tuan Jiwa dapat memperoleh sejumlah manfaat yang wajar. Hanya dengan begitu kita dapat mengunci mereka sebagai pelanggan jangka panjang. Jangan khawatir, Master Pagoda. Saya memiliki kendali yang baik sekarang. Kekuatan roh binatang di platform 10.000 binatang dikendalikan oleh hukum planar. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan 2 penguasa besar pesawat dan kesepakatan itu menguntungkan kedua belah pihak. Mereka bergantung pada dukungan energi yang disediakan oleh kami untuk terus bertahan hidup. Memang, mereka tidak selalu diperlukan untuk persyaratan kita. Mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melanggar janji mereka. Hebat. Tidak mudah untuk berurusan dengan mereka berdua. Kalau bukan karena teknologi canggih kami dengan baju perang 4 kata sebagai dukungan saya tidak akan mengambil risiko hidup saya untuk melakukan hal yang mustahil juga. Silakan mengundang Penatua Agung untuk pergi bersamamu saat lain kali Anda melihatnya. Jangan khawatir.
Saya akan menjaga keselamatan saya, kata Gu Yuena tersenyum. Baiklah kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu Anda berdua lagi. Saya akan kembali untuk retret meditasi saya. Lakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, Qiangu Dongfeng tersenyum dan menghilang tanpa suara seolah-olah dia telah berubah menjadi kepulan asap. Qiangu Zhangting memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya ketika dia melihat ke arah kepergian kakeknya. Nana, kita benar-benar berhasil kali ini. Apakah Anda tahu bahwa sudah ada orang yang berbaris di depan pintu masuk ke platform 10.000 binatang sekarang? Penuh sampai penuh dengan orang. Harga yang kami tetapkan sedikit terlalu rendah. Aku percaya padamu. Bahkan jika Anda mengenakan biaya 10 juta per orang, tempat itu masih akan dipenuhi orang. Gu Yuena tersenyum. Semua hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Alasan mengapa kami tidak menetapkan harga tinggi adalah bahwa tujuan utama di sini adalah untuk memungkinkan lebih banyak orang untuk merasakan manfaat dari 10.000 bis platform. Hanya dengan melakukan itu mereka akan bergantung pada platform 10.000 binatang kita di masa depan dan tidak dapat melawan godaan. Qiangu Zhangting berbicara sambil tersenyum. Sementara itu, mereka akan merasa semakin sulit untuk lepas dari genggaman kita saat itu. Aku ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu bahwa peningkatan jiwa roh mereka yang diperoleh dari platform 10.000 binatang dapat diambil dengan menggunakan kekuatan planarnya. Semakin tinggi ketinggian yang ada, semakin besar ancaman bagi mereka nantinya. Dalam 8 hingga 10 tahun lagi, kita akan mengendalikan seluruh dunia tuan jiwa. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang sudah dewasa tidak akan menentang kita dengan gegabah. Kalau tidak, kita akan mengambil kembali kekuatan roh binatang mereka dan sangat mengurangi kemampuan mereka. Bersambung.